Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Selda Arumsari. Saya CGP Angkatan 11 Kota Jayapura. Koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Momen yang paling penting atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah pada modul 1.1 saya memahami bahwa di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berhamba pada anak. Anak merupakan subjek, bukan objek pendidikan. Anak lahir dengan segala potensi yang dimiliki, sehingga tugas guru adalah menuntun anak agar tidak kehilangan arah dan tujuan. Setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, memberikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Sedangkan pada modul 1.2 saya memahami terkait nilai-nilai dan peran yang dimiliki oleh guru penggerak. Bagaimana nilai dan peran tersebut yang menjadi acuan saya untuk mengembangkan dan memaksimalkan segala potensi dan kompetensi yang saya miliki. Momen yang paling menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah pada modul 1.1 saya telah melakukan aksi nyata dengan mengimbaskan terkait filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bersama dengan teman-teman guru dan mulai menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memperhatikan setiap karakteristik dan gaya belajar setiap murid yang disesuaikan dengan kodrat alam maupun kodrat zamannya. Pada modul 1.2 saya mengklasifikasikan setiap nilai dan peran yang saya sudah miliki dan berupaya memunculkan pada diri sendiri terkait nilai dan peran guru penggerak yang saya belum miliki. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2. Pada modul 1.1, pendidikan harus berhamba pada anak. Hal ini selaras dengan modul 1.2, nilai-nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, dan peran guru penggerak yaitu pemimpin pembelajaran. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan gelas kosong yang sudah diisi air. Saya telah memahami dengan jelas bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Bukan hanya itu, pendidik juga mempunyai peran sebagai fasilitator yang mempunyai tugas dalam menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, dan mengantarkan murid menjadi bagian dari masyarakat yang selamat dan bahagia. Pada modul 1.2, saya semakin termotivasi dan tergerak untuk menerapkan nilai dan peran guru penggerak pada diri saya untuk mewujudkan lingkungan belajar yang merdeka dan bahagia. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya selalu menyamakan setiap kemampuan dari murid. Peran dan nilai diri sebagai pendidik lebih kepada menyampaikan materi dan memberikan contoh saja. Namun, ternyata setelah mempelajari modul berdampak pada pola pikir saya sebagai seorang pendidik. Murid memiliki keunikan dan kodratnya masing-masing yang harus dipahami oleh pendidik. Sekarang, saya berpikir bahwa saya harus menjadi guru yang memiliki nilai dan peran guru penggerak di dalam diri saya, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid, serta mampu menerapkan peran guru penggerak, yaitu pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? Yang pertama yaitu selalu berinovasi dan menerapkan strategi pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menggunakan media, metode, model pembelajaran yang aktif, menarik,
dan menyenangkan yang dapat meningkatkan semangat belajar murid dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan maupun kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang kedua yaitu berbagi praktik baik dan pengimbasan kepada teman-teman guru terkait strategi pembelajaran yang interaktif. Terima kasih, itulah koneksi antar materi dari saya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.